3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Kesibukan Sarah membuat dia tidak sempat merespon telepon ataupun pesan dari Rio. Sarah sekarang sedang berada di kampungnya, sebuah kota kecil di Sulawesi Tengah, untuk merias temannya Titi yang akan nikah lagi. "Ra, ini telepon dari Rio," kata Titi menyodorkan HP-nya. "Rio?" tanya Sarah. Apa karena Sarah tidak merespon, makanya Rio menelpon ke Titi? "Iyo Ra, Rio, terima enggak?" tanya Titi yang melihat Sarah sibuk menyiapkan gaun pengantin untuk Titi pakai besok. "Nanti aja, aku sibuk nih Ti," balas Sarah menolak menerima telepon Rio. Titi tersenyum dan melanjutkan obrolannya dengan Rio di telepon. Sarah juga kembali melanjutkan kerjaannya. Sarah sedikit bingung dengan situasi Titi yang seperti kurang persiapan untuk pesta pernikahannya. Titi bercerai dari suaminya yang ketahuan selingkuh dan sekarang akan menikah lagi dengan Wawan yang usianya lebih muda beberapa tahun dari Titi. Walau Sarah menilai Titi terlalu cepat mengambil keputusan untuk menikah lagi, tapi Sarah tetap berharap Titi dan Wawan bahagia dan langgeng selamanya. Sarah melihat sekeliling ruangan rumah Titi yang akan dijadikan pelaminan. Tapi tidak ada barang apapun yang dipersiapkan untuk membuat dekorasi pelaminan tersebut selain hanya kain-kain. Itu pun tidak akan cukup untuk menutupi dinding ruangan yang diinginkan oleh Titi. Selagi Sarah memikirkan bagaimana cara mengakali masalah tersebut, tiba-tiba lampu mati. Gelap gulita. Keadaan menjadi kacau balau. Sebenarnya Sarah hanya bertanggung jawab untuk merias Titi dan menyiapkan gaun pengantin yang akan dipakai pada saat pemberkatannya. Tapi karena situasi yang agak kacau balau itu, Sarah menjadi tidak enak kalau tidak ikut mengatasi. Tidak ada dekorasi untuk pelaminan, tidak ada fotografer. Titi kan menikah untuk yang kedua kali, jadi tidak mungkin kalau dia tidak mengetahui apa yang harus dipersiapkan di pesta pernikahan. Sudah kacau balau, mati lampu pula. Di situasi begitulah Sarah memasang kain-kain yang tersedia. Yang otomatis Sarah harus panjat-panjat. Dengan diterangi lilin juga senter dari HP, Sarah memanjat-manjat memasang kain-kain tersebut dibantu oleh Wawan, calon suami Titi. Dan saat itulah Sarah merasa Wawan itu seorang lelaki yang genit. Ada beberapa kali Sarah merasa Wawan agak kelewatan dengan sengaja menyentuh paha Sarah yang lagi di atas tangga. Saat itu Sarah minta tolong untuk mengambilkan selotip pada Wawan. Dan Wawan menggunting-gunting selotip itu, lalu menempelkan guntingan-guntingan selotip itu ke paha Sarah berulang-ulang. Saat Sarah menegurnya, alasan Wawan tangannya hanya sampai pada paha Sarah. Padahal dia bisa naik tangga dan memberikan selotip itu di tangan Sarah. Walaupun Sarah memakai celana panjang, tetap saja dia merasa risih pada saat tangan Wawan menyentuh pahanya. Dan bicara ataupun omongan-omongan Wawan terasa vulgar walaupun sambil bercanda. Padahal baru kali ini mereka berdua bertemu. Tapi Wawan seperti sok akrab, sok dekat. Sarah merasa sangat tidak nyaman, apalagi dia harus menjaga perasaan Titi
yang sepertinya tidak suka melihat Wawan sok akrab, sok dekat dengan Sarah. Sarah memutuskan turun dari tangga dan menyuruh Iwan yang memasang kain-kain tersebut. Dan Sarah membantu Titi menghias kue pengantin. Malam pun berlalu dengan listrik yang belum menyala. Sementara handphone Sarah sudah lowbat. Bukan hari yang menyenangkan. Dan masalah lain muncul pada besok paginya. Karena lampu padam, listrik mati, air pun gak nyala. Kebayang gak situasinya dengan segitu banyaknya keluarga yang ada? Untuk pakai cebok saat pipis pun udah gak ada. Akhirnya Sarah menimbah air di sumur belakang rumah yang lumayan jauh untuk dipakai Titi dan untuk Sarah pakai mandi. Sarah merasa benar-benar seperti zaman dahulu kala. Harusnya Iwan yang menimba air untuk Titi pakai mandi. Ini kok malah Sarah. Sarah sangat kesel. Untung tak lama kemudian tukang musik datang dengan membawa genset sendiri. Jadi Sarah bisa numpang untuk mencarger handphonenya. Setelah semua kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah itu, akhirnya pesta pernikahan pun dimulai dan lumayan ramai. Sarah merasa senang karena banyak teman-teman SMA-nya datang pada pesta pernikahan Titi itu. Jadi seperti terasa reuni. Dan pesta itu masih berlangsung saat Mia mengajak Sarah dan beberapa teman untuk berjalan berkeliling di kota kecil. Kota kenangan saat mereka sekolah dulu. Mereka juga mampir makan soto Makassar dan es kelapa muda. Tempat itu adalah tempat nongkrong favorit saat mereka masih SMA. Ra, kamu sama Rio aja deh daripada sendirian begini. Kayaknya Rio baik dan udah mapan tuh, kata Mia saat mereka menunggu pesanan makanannya. Teman lain juga seperti mendukung. Wait, tunggu. Bukannya Rio sekarang dengan Nita ya? Tanya Sarah. Kamu mungkin gak terlalu tahu permasalahan mereka berdua, Ra. Tapi aku ini tempat curhatnya si Nita. 2 orang itu tolol tahu gak, Ra? Udah tahu beda agama. Nyadar gak bakal bisa bersatu. Karena gak ada satupun yang akan mengalah. Rio gak bakal ikutin Nita. Apalagi Nita. Gak bakal dia akan ngikutin pindah ke agamanya si Rio. Kasihan si Nitanya, Ra. Sebagai perempuan statusnya gak jelas. Padahal mereka bersama udah tahunan. Itu kan gak bagus, Ra, kata Mia. Ya sekalipun begitu, tetap aja keputusan di tangan mereka berdua, Mia. Aku gak mau terlibat dengan persoalan mereka. Aku juga belum pingin punya hubungan, apalagi untuk serius nikah, Mia. Aku merasa nyaman walaupun aku sendiri. Aku juga sibuk dengan kerjaanku. Jelas Sarah menolak rencana Mia dan teman-teman lainnya. Ini pura-pura aja, Ra. Gak serius. Supaya masalah Rio dan Nita itu selesai. Kata Mia lagi yang tentu saja didukung juga sama teman-teman lainnya. Nita itu kan sahabatku, sahabat kita. Gak enak dong nantinya. Kata Sarah masih berusaha untuk menolak rencana itu. Itu demi kebaikan mereka berdua, Ra. Rio dan Mia hanya buang-buang waktu. Padahal mereka berdua sama-sama tahu mereka gak bakal bisa nyatu. Gak bakal bisa resmi. Kata Mia masih mencoba meyakinkan Sarah. Kita lihat aja nanti, Mi. Nanti juga aku dari sini rencananya mau ke Manado juga kok. Ada urusan di sana. Ya mungkin nanti aku bisa ketemu Rio dan ngobrol sama dia gimana baiknya. Kata Sarah lagi. Dipertimbangkan ya, Ra. Kamu kan dari dulu dekat dengan Rio. Jadi aku yakin cuma kamu yang bisa menjalankan rencana ini.
Semestinya gak usah aneh-aneh deh Mia. Rio dengan aku itu udah seperti keluarga, seperti saudara. Aneh deh kalau mau belagak-belagak seperti pacaran. Dan jelas nantinya aku akan menyakiti Nita. Iya sih Ra, tapi aku juga yang pusing setiap dengar keluhan-keluhan dari Nita. Mengeluh terus tapi tidak ada penyelesaian. Tidak pingin putus, tidak pingin nikah. Piye toh? Gaya Mia membuat Sarah dan teman lainnya tertawa. Ini settingan aja kok Ra, supaya hubungan mereka jelas dan gak buang-buang waktu. Supaya si Nita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain dan menikah. Benar-benar cuman kamu Ra yang bisa jalankan rencana ini. Sekali lagi kan Rio gak perlu tahu. Tapi aku yakin dengan senyum dikit aja Rio bisa jatuh cinta sama kamu. Hehehehehe, please ya Ra. Mia tertawa dengan bujukan mautnya. Kalian ini udah pada stres, tahu gak sih? Kata Sarah. Sarah gak ingin memikirkan rencana gila mereka. Gak ada gunanya dan buang-buang waktu. Akhirnya Mia mengantarkan Sarah kembali ke rumah Titi. Saat itu tamu-tamu undangan sudah mulai sepi. Sarah membereskan barang-barangnya. Lelah rasanya. Dia ingin pulang ke rumah kakaknya dan istirahat. Pingin mandi sepuasnya karena tadi pagi mandi hanya dengan ciplak-cipluk air seadanya. Dan dia pingin tidur. Saat Sarah menutup koper dan briefcase-nya, Titi masuk ke dalam kamar dengan raut wajah yang tidak terlalu mengenakan dilihat. Ra, aku mau ngomong, kata Titi lalu berbalik berjalan ke arah belakang rumah. Sarah mengikutinya. Di belakang rumah, di samping dapur ada bale-bale untuk santai. Titi duduk diikuti oleh Sarah. Hanya mereka berdua yang ada di tempat itu. Wawan mana Ti? Kamu udah makan belum? Tanya Sarah. Titi tidak membalas dan hanya sibuk mengetik-ngetik di handphonenya, sepertinya dia membalas pesan. Setelah beberapa saat baru Titi bicara. Ra, aku mau ngomong tapi aku minta kamu jawab jujur, kata Titi dengan wajah serius. Ada apa Ti? Ngomong aja, aku akan jawab jujur, jawab Sarah. Aku mau nanya, apa yang Wawan lakuin ke kamu? Tanya Titi. Wawan? Sarah bertanya tidak mengerti. Rio tadi telepon aku dan marah-marah, ngomelin aku. Katanya Wawan gak sopan sama kamu dan melecehkan kamu. Rio gak suka itu. Apa itu benar? Selain semalam yang dia megang-megang paha kamu, apalagi yang Wawan lakuin ke kamu, Ra? Bilang aja jujur ke aku. Desak Titi dengan suara udah mulai agak emosi. Sarah diam. Tadi pagi saat Sarah menimba air, Wawan tiba-tiba muncul dan mengambil ember yang dipegang oleh Sarah. Tapi tangannya itu bukan memegang ember tapi menggenggam tangan Sarah. Walaupun Sarah sudah berusaha menarik tangannya, tapi tidak dilepaskan oleh Wawan. Sarah terbebas dari Wawan karena ada seorang ibu yang ingin menimba air juga. Tapi kejadian itu tidak diceritakan Sarah ke Titi. Sarah tidak ingin Titi dan Wawan berantem di hari pernikahan mereka. Kamu yang kasih tahu Rio ya, Ra? Kamu punya hubungan apa dengan Rio? Tanya Titi lagi. Sarah terkejut dan bingung. Apa maksud kamu, Ti? Aku itu cuma nanya, Ra. Kamu punya hubungan apa dengan Rio? Sampai segitunya Rio ngebelain kamu, ngomelin aku kasar banget. Aku kan kesel, Ra. Jelas Titi. Aku gak ada hubungan apa-apa dengan Rio, Ti. Tadi Rio telepon cuma nanya, aku itu langsung balik Jakarta atau jadi ke Manado.
Dia juga sempat nanya sih, udah ketemu Wawan gimana pendapat kamu? Gitu tanya Rio. Jadi aku jujur bilang aja, orangnya agak genit. Gitu aja sih Ti. Sorry ya. Bener cuma begitu Ra? Tanya Titi lagi. Sebenarnya ada apa sih Ti? Kamu kok kayak marah sekali? Sarah balas bertanya. Aku hanya mau tahu apa yang terjadi sebenarnya, Ra. Jelas kalau Wawan melecehkan kamu ya aku marah dong. Baru sehari nikah dia udah begitu. Terus si Rio tuh marah-marah bilang kamu calon istrinya katanya. Kata Titi menatap Sarah. Sarah tertawa. Hari ini banyak orang stres, kata Sarah dan meninggalkan Titi kembali membereskan barang-barangnya. Si Rio apa-apaan sih ngomong-ngomong aku istrinya. Enak aja. Apa si Mia itu udah telepon Rio ya? Bukannya tadi dia bilang Rio gak perlu tahu. Bikin pusing aja nih. Yap, selesai bagian yang ke-7. Ditunggu ya sarannya, kritikannya, komentarnya. Dan sangat terima kasih kalau ada yang like dan subscribe. Thank you, bye-bye. Muah. Ada cerita tentang masa yang indah, tentang masa berduka, tentang masa tertawa.